الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. قال الحافظ ابن رشد المالكي رحمه الله، bukan قال الحافظ salah, قال الشيخ ابن رشد المالكي رحمه الله: Al-babu tsalits fil ahkamil muta'alliqati bil miyah. Ada enggak tulisan babnya itu di antum? Ada? Hah? Babu tsalits fil miyah. Fil miyah. Baik, al-babu tsalits fil miyah, tentang air. Al-babu tsalits fil miyah. Baik. Di sini perlu diketahui ikhwan, bahwasanya al-miyah jamak dari apa? Ma. Jamak dari ma, artinya air. Air. Berarti air ini dalam bahasa Arab termasuk yang bisa dijamak. Kalau di English nggak bisa. Water, khalas. Bukan waters, ya, tapi water. Tapi di bahasa Arab bisa dijamak. Al-ma jamak dari miyah. Dan miyah ini maksud miyah ma'ruf. Semua tahu insyaallah. Kemudian kata Ibn Rushd rahimahullah, wal aslu fi wujubi taharati bil miyah. Wal aslu fi wujubi taharati bil miyah, ini hukum asal. Hukum dasar, hukum pokok. Pengwajiban atau kewajiban bersuci itu dengan air, itu hukum asalnya. Dan air yang dimaksud di sini air yang dikenal dengan sebutan al-ma'ul mutlaq, air mutlaq. Apa maksud dari air mutlak? Imma kita, air mutlak ini mendefinisikan air mutlak, al-ma'ul mutlak, bisa dengan dua i'tibar, dua tinjauan. Imma tinjauan dari lafal al-ma', imma tinjauan dari lafal mutlaknya. Jadi kan ada al-ma'ul mutlak. Apa definisi al-ma'ul mutlaq? Ya. Ada dua definisi air mutlak. Imma kita tinjau dari lafal air, imma kita tinjau dari lafal mutlak. Dan dua-duanya sahih. Tinjauan pembahasan atau pendefinisian air mutlak dengan tinjauan air, maka itu adalah al-ma'ul ladzi baqiya ala khilqatih, itu. Al-ma'ul ladzi baqiya ala khilqatih, yaitu air yang masih sesuai dengan penciptaan asalnya. Ngantuk Putra? Jujur aja kau ngantuk. Ngantuk. Tapi nggak mau tidur gitu. Iya, berarti ngantuk kan? Tapi nggak mau tidur. Sama lah man. Iya, bedanya anak bicara, antum diam. Lebih berat mana? Diam. Iya. Antum jatuh sedikit, anak bully. Ya, pilih mana? Kalau ditinjau dari al-ma, maka definisinya al-ma'ul ladzi baqiya ala khilqatih, yaitu air yang masih sesuai dengan asal penciptaannya. Ini yang disebut air mutlak kalau kita tinjau dari keairannya. Ya. Jadi itu ma mutlak definisinya. Kalau kita dengar nanti kajian-kajian fikih, ya bisa ngerti itu air mutlak itu apa sih gitu, definisinya. Bukan contohnya, definisinya. Nah, kalau kita meninjau dari lafal al-mutlaq, mutlak itu kan artinya bebas.
lawannya mutlak muqayyad, diikat. Jadi misalnya at-tayrul mutlaqah, burung yang dibebaskan. Ya, tapi bisa juga kalau misalnya dajjajah muqayyadah misalnya. Ayam diikat, muqayyadah. Nah, kalau kita tinjau di level mutlak, taib, berarti definisi dari al-ma'ul mutlak ini apa? Al-ma'ul khali 'anil idhafah. Al-ma'ul khali 'anil idhafah. Ya, jadi kalau air mutlak didefinisikan dengan tinjauan kemutlakan airnya, maka maknanya adalah al-ma'ul khali 'anil idhafah, yaitu air yang terlepas dari penisbatan. Air yang terlepas dari penisbatan, penyandaran. Jadi air ini tidak dinisbatkan kepada lainnya. Dia adalah air yang apa adanya dia, bebas dari penisbatan. Itu makna al-ma'ul mutlak, ditinjau dari al-mutlaknya. Ya. Gimana Pak Samiran? Bisa mafhum ya? Tinjauan seperti ini udah pernah dengar belum Pak? Pendefinisian air mutlak dengan dua tinjauan, pernah dengar sebelumnya? Belum. Tapi sahih kan yang ngomongin? Ya sahih, masa batil? Iya. Ngapain kita ajarin kalau batil? Nah. Jadi boleh antum pilih kedua itu. Atau antum gabungkan jadi definisi nomor 3, yaitu al-ma'ul mutlak adalah air yang masih sesuai dengan asal penciptaannya tanpa dinisbatkan kepada selainnya. Iya, digabungin aja yang tadi, digabungin dari dua itu, gabung. Iya. Air yang masih sesuai dengan asal penciptaannya dan tidak terikat dengan benda lain atau tidak dinisbatkan kepada zat lain. Nah, nanti kan akan ada pengecualian nih, kawan. Sebenarnya emang yang paling terbaik adalah ya lengkap definisi itu, dua itu digabung, itu terbaik. Bagaimana nanti dengan air yang dia tidak sesuai dengan asli penciptaannya, seperti air yang terpengaruh lumut, ya, atau dedaunan yang terjatuh, itu gimana hukumnya? Ya, terpengaruh dengan dedaunan yang terjatuh, atau air yang terpengaruh dengan banjir karena banyaknya sampah ataupun debu lumpur, maka apa hukumnya? Sementara semua itu adalah air yang tidak sesuai dengan asal penciptaannya. Ya, hukumnya tahur, suci menyucikan hukumnya. Ya, nanti dia ada penjelasannya. Apa juga hukumnya kalau air tersebut dinisbatkan kepada selain dari air bunga misalnya. Taib. Air ketuban. Ada nggak? Nah, dinisbatkan kepada ketuban. Maka air ini apakah tahur? Tidak. Ya. Maksudnya tahur? Tidak. Urusan najis atau tidaknya Anda belum bisa bicara. Taib. Kemudian ada air apa? Air susu. Air teh. Ya kan? Berarti kan ini dinisbatkan kepada selain air, yaitu teh, susu, kelapa. Air kelapa. Ya kan? Antum bilang sama pedagang kelapa, "Pak, beli air." Maka pedagangnya memahami apa sekarang kira-kira? Iya, pedagangnya bingung. Kalau mau beli aqua jangan di mari, gitu. Kita jual air tapi air degan, air kelapa. Harus ada idhofah di sini, ya kan? Karena tanpa idhofah mafhumnya salah. Baik. Tapi ada yang memang diidhofahkan tetapi tetap tahur. Apa contohnya? Air kolam misalnya. Bisa? Bisa.
air bak mandi misalnya. Nah, ini diidhofakan nggak? Diidhofakan, tapi dia memenuhi syarat al-baqi ala khilqatih. Makanya yang afdal adalah mendefinisikan al-ma'u mutlaq adalah ma baqiya ala khilqatihi duna al-idhofah atau al-khali min al-idhofah. Kalaupun ada idhofah, ada penisbatan, maka penisbatan itu tidak berpengaruh pada keaslian air tersebut. Kayak misalnya air kolam. Iya, air kolam, ya kita lihat hakikatnya dia asli sesuai dengan asal penciptaannya. Air apa lagi, ikhwan? Air keran. Iya. Misalnya kita tanya, "Bang, beli air aqua dong." Atau, "Bang, beli air galon dong." Maka penjual galon ini nggak usah belagak fakih deh. Kemudian bilang, "Sebentar, antum bilang beli air galon, ana berikan tanbih buat antum," kata pedagangnya, bahwasanya ini ada air diidhofahkan kepada galon. Maka definisi ma' mutlaq adalah ma baqiya ala khilqatihi al-khali min al-idhafah. Insyaallah itu bertahan hanya sehari toko itu. Ya, ribet banget gitu kan. Air galon, orang tahu air galon itu masih tetap sesuai keasliannya. Begitu ya? Itu al-ma'ul mutlaq. Dan air air kalau diklasifikasikan itu tidak terlepas dari dua perkara. Imma an yakuna tahiran, imma an yakuna ghaira tahir. Udah gitu aja. Air itu kalau enggak dia suci, pasti enggak suci. Udah gitu doang. Soalnya dua. Ya. Nanti masalah suci terbagi menjadi dua lagi. Suci menyucikan dan suci namun tidak menyucikan. Ada lagi. Ya, adapun yang tidak suci berarti dia ngapa? Mutanajis. Najis. Ya. Al-ma'un najis atau al-ma' al-mutanajis. Ya. Baik. Nah, nanti akan ada permasalahan ketika al-ma'ul mutlaq ini tercampur dengan benda tahir atau najis. Itu rincinya panjang lagi. Ya. Tapi itu akan ada babnya nanti. Nah, ikhwas sekalian di sini ada permasalahan dalam kitab-kitab fikih, terutama fikih perbandingan. Penggugatan Hanafiyah, mazhab Hanafiyah terhadap istilah tahur. Ya, terhadap istilah tahur. Ya. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya tahur dan tahir itu dibedakan. Tahur dan tahir itu dibedakan. Sehingga air terbagi menjadi tiga. Tahur, tahir, dan mutanajis atau najis. Itu bagi jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, walaupun Syafi'iyah ada rincian lagi nanti. Tapi Hanafiyah mereka memiliki gugatan untuk dipertimbangkan lagi. Ya. Bahwasanya tahur dengan tahir itu sama aja. Itu sama aja. Karena air ya tahur itu seperti tahir yang tidak transitif, tidak membutuhkan objek. Namanya air ya air, khalas, suci ya suci. Enggak usah disifati tahur ditambah dengan makna mensucikan, tidak. Maka suci aja, semua air suci. Makanya ya kawan, sebagian dari Hanafiyah membolehkan berwudu dengan cairan. Ya, dengan alasan bahwa saya pada asalnya air itu adalah tahir, khalas. Maka boleh dipakai apapun untuk berwudu. Ya. Itu fara' dari pengistilahan. Tetapi secara istilah sebenarnya dikatakan oleh para ulama, wallahu a'lam,
khilaf antara Hanafiyah dengan jumhur dalam masalah penggugatan lafal tahur, bahwasanya tahur dengan tahir itu sama aja maknanya, itu disebut khilaf lafzi namanya. Li khilaf lafzi, karena pada ujung-ujungnya Hanafiyah pun bilang bahwasanya air tahir itu terbagi menjadi dua, yaitu yang bisa dipakai untuk bersuci, dan yang kedua yang walaupun tahir tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lah ini intinya mah sama aja dengan siapa? Jumhur ulama. Hanya bedanya di istilah saja penggugatan Hanafiyah tentang makna tahur. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum bih, agar kalian melakukan taharah dengannya. Kemudian ayat An-Nisa 43 kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah." Ya. Kalian tidak menemukan air. Lihat di sini air di dua ayat ini ma'an. Menakirah, mutlak, tidak diikat dengan apapun, sing penting jenenge air. Jika kalian tidak menemukan air mutlak, maka tayamumlah kalian dengan sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya asas dan asal atau dalil akan suci menyucikannya air itu adalah firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ini adalah air hujan. Air hujan bisa suci dan menyucikan. Juga firman Allah di wa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan ayat-ayat lainnya ya di surat Al-Furqan contohnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci menyucikan. Ya. Di antara dalil dari sunnah Nabi SAW apa? Yaitu hadis laut. Ya. Sahabat mau apa? Mau mengarungi laut dan mereka akan bawa sedikit dari air. Kalau misalnya mereka kalau misalnya mereka wudu, maka pasti mereka kehausan, karena nggak mungkin nimba dari laut terus diminum malah tambah haus. Maka mereka pun kemudian karena melihat, aduh gimana ya nanti wudu gimana nih air sedikit. Afadna tawadda'u bima'il bahar. Ya Rasulullah, apakah kita boleh wudu dengan air laut? Maka kata Nabi apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia itu suci menyucikan airnya itu air laut, dan bangkainya itu halal. Bangkainya halal. Kalau kita lihat di Keramat Jati kan berjejer tuh. Semua wafat kan? Kok wafat? Semua mati kan? Kecuali kepiting ya Pak Neman ya. Kepiting yang diikat itu masih hidup kan ya? Iya. Baik. Emang harus kayak gitu Pak Neman ya? Kesian loh Pak. Diikat, dia nggak boleh kemana-mana gitu, nggak bisa jalan. Itu gimana perasaannya Pak? Pernah mendengar nggak cuap-cuapan mereka, curhatan mereka kan? Dan kemudian kita lihat mereka ikan-ikan tersebut dimasukin ke peti es gitu loh. Bukan peti, gabus, kardus gitu. Styrofoam. Iya. Dan juga pas kita di ujung genteng. Iya. Bersama hamba Allah. Iya. Kemudian belanja ikan, dan itu ikan-ikan mereka mati karena kedinginan. Didinginkan kan? Mati kemudian. Taib, itu secara syar'i ada nggak zakatnya, yaitu penyembelihan? Nggak ada. Berarti dia dinamakan apa? Maitah. Maitah, bangkai. Secara syar'i dinamakan maitah. Tetapi ini maitah yang halal. Karena Nabi SAW tegaskan, air laut
bangkainya halal. Baik dia mati karena kedinginan atau karena diterkam musuhnya, maka halal. Halal. Dan yulhaq bi hadzal amr, yulhaq bi hadzal hukum, dipertemukan dengan hukum kelautan, hukum air sungai, air tawar. Iya, hukum air tawar dipertemukan dengannya. Maka binatang-binatang yang memang dominan di air tawar atau mungkin spending life di situ, maka hukumnya apa? Sama. Sama. Iya. Nah, kalau misalnya ada ikan apa yang kuat bertahan di darat ya? Yang bertahan di lubang-lubang dan tidak berair apa? Masalan, gabus mungkin ya? Bisa nggak Pak? Nah, dia bertahan berapa hari di luar air karena kering misalnya. Tapi antum temukan dia. Ya. Maka apakah dia halal atau tidak? Halal. Antum nggak harus nyembelih. Antum pancing misalnya palanya walaupun itu tidak baik ya misalnya. Apakah halal? Halal. Dengan dalil ini. Karena aslinya ikan gabus ini memang dominan di air. Makanya sebagian dari ulama menghalalkan buaya, walaupun anda lebih condong buaya itu binatang amfibi yang sama seperti kodok dan dia bisa bertahan di air dengan tujuan bertahan memang bertahan di air lama sambil nganga gitu, nunggu burung-burung membersihkan giginya. Iya. Makanya yang seperti ini binatang beda dengan yang tadi kita sebutkan dari ikan gabus. Karena ikan gabus itu tidak akan dia ke lubang-lubang darat atau tempat-tempat kering kecuali darurat, ya nggak Pak ya? Karena pas dasarnya pasti tetap di air. Tapi kalau buaya kadang sengaja nyari darat untuk berjemur lama bisa berjam-jam nganga. Ya, gitu. Maka dipertemukan hukum laut ini dengan hukum air tawar seperti sungai, danau dan semisalnya. Maka kalau misalnya disebut anjing laut, halal nggak? Halal nggak? Enggak. Halal nggak? Enggak. Halal nggak? Halal. Anjing laut. Tapi kalau misalnya ada anjing diceburin ke laut, terus membangkai di laut, apakah menjadi halal? Enggak. Tapi bagaimana dengan anjing danau? Hah? Ya kita anjingin aja itu. Ya, atau kita danaukan anjing tersebut. Dia menjaga danau dan menggonggongin orang yang enggak jelas. Taib. Sekarang apakah dengan idhofah anjing ke danau, air danau, apakah itu menjadi hukumnya halal? Tidak. Karena hakikatnya dia anjing. Ya, bukan binatang air. Ya, jadi kalau dia membangkai di air, tetap dia binatang darat. Tapi kemudian kata Ibn Rushd Al-Hafid rahimahullah, wa ajma'a al-ulama'u ala anna jami'a anwa'il miyahi tahiratun fi nafsiha. Para ulama bersepakat bahwasanya seluruh macam air suci secara zat, mutahhiratun li ghairiha, dan menyucikan untuk selain dari dirinya. Illa ma'al bahri, kecuali air apa? Air laut. Maksudnya ini kecuali di sini apa? Bukan pengecualian bahwasanya air laut itu enggak suci, bukan. Pengecualian sini adalah dari lafal ijma'. Untuk urusan air biasa, air tawar, itu para ulama bersepakat akan tahuriyahnya dan mutahhirahnya. Kecuali air laut, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang syadz tentang air laut yang menyatakan bahwa air laut itu tidak apa? Tidak suci menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Fa inna fihi khilafan fi sadril awwali syadzan. Sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Jadi kalau Ibn Rushd menyatakan as-sadr al-awwal, maksudnya adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ternukilkan dan teriwayatkan dari mereka berdua radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya membenci wudu dengan air laut. Wudu jangan dengan air laut, kata mereka. Begitu juga dengan Sa'id bin Al-Musayyib dari kalangan tabi'in.
Mereka ini radhiyallahu anhum memandang bahwasanya air laut itu tidak mensucikan, dan tidak cukup. Ya, dengan pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarkabul bahru illa hajun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah. Janganlah seorang itu berlayar di laut kecuali dia dalam rangka orang yang haji atau orang yang umrah atau orang yang berperang di jalan Allah, baru boleh jalan di atas laut, mengarungi laut. Fa inna tahtal bahri nara. Sesungguhnya di bawah laut itu ada api, ada sekam. Wa tahtan nari bahra, dan di bawah sekam api tersebut juga ada apa? Laut lagi. Paham enggak? Paham enggak, ikhwan? Jadi dihikayatkan di sini bahwasanya di bawah lautan, di bawah dasar lautan itu nanti bawahnya lagi, tanah bawah gitu ada api. Jadi seolah-olah air laut ini sebenarnya dibakar oleh api tersebut. Nah, di bawah api tersebut nanti ada lapisan lagi dan kemudian akan ada laut berikutnya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, tapi hadis ini riwayat Abu Daud, hadis ini dhaif jiddan. Maka tidak bisa kita katakan bahwa di bawah laut ada api. Ya, wallahu a'lam. Dan antum akan mendapatkan di kitab-kitab mutawalat, di kitab-kitab tebal, hal seperti ini. Bahwa saya sebagian ulama menyangka bahwa saya di bawah laut itu ada sekaman api. Wallahu a'lam. Harus dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa kita mengandalkan hadis dhaif, ya. Taib. Kata Ibnu Rushd Al-Hafid rahimahullah, wa hum mahjubuna bitanawul ismil ma'il mutlaq. Lah. Wa hum mahjubuna bitanawul ismil mutlaqi lahu. Ya. Maka mereka terhijabkan, tertutup dengan adanya penamaan al-ma' al-mutlaq. Apa maksudnya, ikhwan? Yaitu bahwa saya ini maknanya gini. Ketika air tersebut disebut air, maka sifat-sifatnya atau sebutan-sebutan lainnya itu yang sebut-sebutnya berpotensi untuk menjadikannya tidak suci menyucikan, itu tidak bermanfaat. Karena ini orang sudah mengenal sebagai air mutlak. Walaupun dia disebut air aqua lah, air galon lah, tapi ini air mutlak yang orang faham ini air dari sungai, air dari hujan, air dari laut, maka enggak masalah. Ya. Antum pernah enggak ngumpulin air hujan ya, kon? Hah? Katanya bagus ya Pak Demane. Masa sih? Aduh kok ngantuk banget ini. Apa ya? Hah? Cuacanya ya? Padahal nggak begitu banyak angin loh. Nggak begitu banyak anginnya. Yang banyak angin itu hari Jumat waktu itu. Hari Jumat pagi banyak angin. Ini kok bisa ini nahan ngantuk ini, Masya Allah. Ya. Jadi kalau tadi kan air ini air apa namanya? Air hujan ya. Aslinya air mutlak khas. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Walaupun namanya air hujan diikat dengan kehujanan tetap air mutlak ya. Dengan dalil wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kadang kita taruh nih misalnya katanya buat kesehatan bagus, taruh di gentong atau taruh di panci atau taruh di botol aqua yang bekas hujan. Gitu kan? Minumlah besok paginya, katanya itu bagus buat kesehatan. Katanya. Anda pernah nyoba? Rasanya air hujan itu kalau dikumpulin rasanya gimana ya? Malah ada sampai enek gitu loh. Bisa antum coba deh kapan-kapan. Langsung dari langit apa? Enggak. Anda enggak? Hah? Langsung dari langit. Apa lewat genting? Genting mungkin. Enggak lah. Kalau lewat saluran ini mah ya bekas tikus, ada tikusnya. Enggak lah. Langsung Pak. Anda kan nggak sebahlul itu Pak. Ya gini. Iya, taruh di gelas, taruh di botol aqua kan masuk akhirnya. Ya baskom. Anda pernah kayak gitu? Anda juga udah tanya sama Hariri gitu.
ya. Dan ternyata pas diminum dan Anda simpen sampai besok juga minum, nggak enak airnya. Udah nggak enak. Tapi kemudian Anda coba eksperimen, udahlah. Ini aja habis dari kajian dari Ciracas itu, naik motor, hujan. Anda hirup. Iya. Iya. Allah, tapi segar kalau gitu. Anda nggak tahu apakah ada khasiatnya, kata teman-teman ada bagusnya mungkin buat penyakit. Allah alam. Sebagian ada yang berpendapat, dan ini bukan pendapat ulama ya. Bagi yang belum punya anak gitu, udah lama nggak punya anak, hujan-hujanan dengan ilat, karena ketika itu Allah sedang menurunkan rahmatnya. Tapi hujan-hujannya harus bareng sama bini. Iya. Iya. Tapi itu benar apa enggak Anda nggak tahu tuh. Anda belum pernah melakukannya, tapi alhamdulillah beranak. Antum juga alhamdulillah juga kayak gitu. Iya, insyaallah. Ya, Allah. Semoga Allah jadikan di antara kaum muslimin yang baik ya, belum punya anak, Allah berikan anak yang soleh. Allah rezekikan anak soleh. Itu dari mana suara? Dalam? Taib. Wabil athari alladhi kharrajahu Malik wa huwa qawlu alaihi salatu wassalam huwa tahur ma'uhu al-hal maitatu. Dan juga dengan athar yang telah dikeluarkan oleh Imam Malik, yaitu perkataan Nabi, dia air laut suci menyucikan airnya, halal bangkainya. Lihat di sini, walaupun disebut ma'ul bahar, air laut diidhofahkan dengan air laut, tapi karena air laut ini tetap disebut air, sah dia disebut air secara mutlak, maka kembali hukumi ke air mutlak. Jadi segala ikatan nama air ke zat lainnya, kalau ikatan tersebut dihapus dan tetap sah disebut air tok, maka dia air mutlak. Ngerti ya? Iya. Adapun kalau misalnya idhofahnya itu tidak bisa dipisahkan, nah ini yang muskilah. Idhofahnya itu penisbatan, misalnya ini air kopi, enggak ini air, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa, ya kan? Pasti orang nyebutnya imma air kopi, imma ini kopi. Iya. Contoh aja nih, Putra ngopi Putra. Ini air kopi nih. Ya, nah terus dia habis itu minum. Terus ditanya Maikin, Putra antum minum apa? Minum air. Ya pasti nanya lagi, air apa tuh? Air kopi, bukan air tajin, air kopi. Ya. Atau mungkin enggak, ini air kopi nih. Ayo udah, Sat. Terus dibuka air kok. Ternyata air doang. Enggak ada kopi-kopinya. Ustaz, kok antum ngasih anak air doang, katanya air kopi. Berarti ini kan air doang, memahami air mutlak. Ya. Walaupun diidhofahkan air kopi, tapi kalau hakikatnya mutlak, pasti kopinya hilang. Air doang ini. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Kalau misalnya di Sunda, ya kan? Biasanya kalau tamu disuguhin apa? Air apa di Sunda? Kan tergantung penghormatan terhadap tamunya itu. Iya. Kalau tamunya bagus penting gitu, air kopi. Ya enggak? Kopi, kasih kopi kapal api kan. Kalau misalnya tamunya standar lah bagus, tapi ya standar gitu. Ya, air biasa, air putih. Kalau tamunya Putra, enggak dikasih. Karena ya ini tamu tetangga gitu kan, tetangga. Nah, kalau misalnya ditawarin sama tuan rumah, enggak, antum mau apa? Kopi, teh, air biasa, apa gimana? Enggak request, air sirup Ustaz. Ya, ngedumel ana. Enggak ada di pilihan malah dia minta itu, kurang ajar kata. Nah, habis itu kemudian Anda bawa air bening. Nih, fadhal, isyrab, minum. Ya. Baik, kemudian datang waktu zuhur. Ya. Di rumah Anda pula antum kemudian dengan air tersebut apa? Ini wudu. Wudu pakai air tersebut. Anda bilang, itu air kopi itu enggak? Kok antum ini pakai air itu?
Maka antum berhujah apa? Ustaz, ini kan air al-baqi ala khilqatihi. Sesuai dengan keasliannya. Penamaan antum dan penisbatan air ini kepada kopi yu'athir amla. Berbekas enggak? Enggak berbekas karena dilihat dari hakikatnya. Jadi apalah arti idhofah kalau ternyata air ini masih bisa disebut air tok. Gitu loh. Ya. Disebut air tok. Karena kalau idhofah tersebut mu'athirah, idhofah atau penisbatan itu pasti, kalau idhofah itu berbekas, pasti tidak bisa memerdekakan lafal air gitu aja. Iya. Air kopi disebut air doang, nggak bisa. Iya. Begitu pemahamannya. Maka kemudian wa huwa wa in kana haditsan mukhtalafan fi sihhati fa dhahiru syar'i yu'addiduhu. Ala kulli hal. Ya, ini ijma' dalam masalah ini, insyaallah akan ada pembahasan lainnya. Udah berapa menit Putra untuk bidat mujtahid? 30? 38. Bidat mujtahid. Lama dong. Ana rencananya 30 tok loh. Dari 38. Oh, gitu. Baik, berarti kita sampai sini aja dulu ya. Nanti pada waktunya pada pertemuan mendatang wa kadzalika ajma'u ala anna kullama yughayyiru al-ma'a bima, ya sampai situ insyaallah. Ya. Nah, sepertinya harus istirahat ini, capek dari kemarin masih di Jogja, kayaknya capek banget ya. Antum capek enggak, Putra? Mau istirahat? Capek? Lumayan. Karena kemarin juga Sabtu Ahad. Kemarin juga dua istirahat juga. Hah? Kemarin tuh seharian keluar. Di luar. Kesian dia. Kesian. Tambahin bonus gaji buat dia. Kemarin kan. Hah? Langsung kajian langsung apa? Kalau enggak kajian dulu. Hah? Kajian di Kajian di mana? Al-Fatah. Al? Al-Fatah. Jatinegara? Abis dari mana? Dari apa? Dari kajian apa Cikorong. Cuma Putih kan subuh ya? Al-Fatah kajian siapa? Syekh Malik. Oh, Syekh Malik Saban. Guru anak itu. Tapi pas di kajian beliau nggak nyebut anak kan? Nggak mungkin. Terus habis itu? Pulang sekitar 5 menit di rumah langsung ke Masya Allah. Capek antum? Berarti kita terusin ini kalau ini. Tapi mungkin sampai sini aja dulu. Sahih Bukhari kita lanjut di waktu mendatang aja insyaallah. Nah, Anda juga kayak butuh istirahat. Ya, tapi habis ini ke Taifah, wah. Antum tiduran aja di kasur di sofanya itu. Di sofa Taifah. Enggak apa-apa. Bilang anak nyuruh. Insyaallah enggak ini. Aku kan rumah dekat. Bawa bantal, selimut, taruh. Ya. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.